Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mbah Idwam Laskar Sabilillah Cilacap dan juga bersama Raden Sasmita Wijaya dan juga bersama penasehat PWILS Cilacap dan abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga bersama Raden Mas Rahmadi Tra HB8. Saya 4 harian yang lalu membuat video bertanya apakah Kasan Munadi itu anak dari Alwi Bakbud atau bukan, apakah Kasan Munadi itu dari kalangan Baklawi apa bukan, dan apakah Kasan Munadi ini menurunkan Masyayikh Al-Iman Bulus pesantren atau bukan. Itu kemarin saya bertanya seperti itu, dan sekarang beliau Raden Mas Rahmadi juga akan menanggapi atau mungkin sama-sama bertanya ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku yang dari Cilacap. Ini masih keluarga, nggih. Jadi saya menanggapinya juga secara keluarga, hadir di Jogja jauh-jauh dari Cilacap. Ya, semoga kita di sini selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah SWT. Amin. Jadi begini, kalau pertanyaan Hasan Munadi itu siapa, itu di data yang kami ketahui itu memang mantu ya, mantu HP2. Kemudian ketika beliau Gus siapa? Gus Idwam bertanya di media sosial, siapakah beliau Hasan Munadi? Kemudian kok tiba-tiba didatangi, kemudian suruh minta maaf, kemudian dijadikan tersangka, kemudian disuruh ya itu disuruh ke pondok dan sebagainya. Lalu kalau saya yang bertanya misalnya, siapakah Hasan Munadi? Apakah kemudian saya ini juga didatangi panjenengan-panjenengan? Oh. Atau keluarga yang lain, keluarga saya yang lain, atau saudara-saudara saya yang lain yang bertanya, siapakah Hasan Munadi? Itu kemudian kok didatangi, capek ya. Ini suatu hal yang seolah-olah orang bertanya jadi ditanggapinya malah jadi salah paham ya. Jadi apalagi kemudian menjadikan tersangka, harus minta maaf dan sebagainya gitu. Jadi kalau orang bertanya itu supaya ingin tahu ya, yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Nah, beliau ini sampai datang ke Jogja ini mencari tahu. Dan kami hanya sebatas mengetahui bahwa ia memang itu mantu saja. Untuk Hasan Munadi ke atas kami tidak ada datanya. Nah, monggo kalau misalnya dari keluarganya Mbah Hasan Munadi ini ke atas itu tahu ada betul datanya, ya dipersilahkan, nggak apa, tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah, mau itu bin dari siapa, toh juga sekali lagi pernikahan orang itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, itu mau nikah dengan orang Eropa, orang Arab, orang Tionghoa, ya nggak masalah. Apa pek nggo oleh tanggane dhewe ya ora apa-apa gitu. Nah, yang di sini yang saya garis bawah itu jangan kok kemudian serta-merta hanya bertanya itu kemudian jadi salah gitu, jadi tersangka. Terus seperti ini misalnya konten ini terus kemudian bikin rusuhnya neng di kok cendek banget. Iya toh. Nah,
Jadi nggak perlulah seperti itu, ya. Dan di sini beliau-beliau ini, saudara saya ini sudah datang ke Jogja, sudah bertemu dengan saya, itu maka saya ambil sikap beliau-beliau ini dalam ampuan saya saat ini. Jadi saya ngampu para Raden, para Gus ini datang ke sini, itu monggo kalau mau ketemu beliau ya ketemu sama saya dulu, nggak apa-apa di Jogja, tidak apa-apa. Jadi jangan mudah tercerai-berai, jangan mudah memanfaatkan situasi. Awang bertanya kok. Misal saya tanya, Mbah mugi jenenge sapa? Njuk aku kleru apa piye? Lah ya ora mungkin. Enggak seperti itu, ya. Jadi malah justru yang mempersekusi, kemudian justru yang menjadikan tersangka ini yang seolah-olah yang menjadikan tersangka ini yang tidak benar. Ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi untuk kepentingan Hasan Munadi ke atas, monggo lah yang terahnya saja yang mencari tahu. Kalau istrinya beliau kan sudah jelas. Gitu. Ya. Begitu rekan-rekan semuanya. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima lahir batin, tidak gampang emosian, nesu-nesu. Apa-apa sidik-sidik terus jadi viral gitu. Ora mutu, ora mutu. Ora jelek, Bu. Tenan lho. Oh, nuwun sewu. Nek urip mung kaya ngono kuwi nanti ya jelek. Tenan. Wis tuwa mikir iki sing ayem wae gitu. Kalau ingin belajar, kalau ingin benar gitu, ya sing adem ayem, kemudian menanggapinya ya sing ayem-ayem saja gitu. Itu ya, salam dari Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nemban nuwun kagem Raden Mas Rahmadi. Beliau adalah trah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, masih grad yang paling dekat ya. Lalu saya juga ingin bertanya nih Raden Mas Rahmadi terkait yang nasihat panjenengan paparkan. Kami sangat setuju dan menerima sekali nasihat panjenengan tentang menyikapi segala sebuah masalah itu dengan kepala dingin dan bijak. Kebetulan juga panjenengan ternyata orang hukum. Lalu saya ingin bertanya nih sebagai masyarakat awam, apakah di dalam sebuah pertanyaan walaupun itu sifatnya konten di umum, yang mana pertanyaan-pertanyaan di konten itu memang seumpama ada sedikit percandaan, lalu pertanyaan-pertanyaan di sebuah konten itu mengutip dari sumber-sumber yang sudah viral juga oleh orang terkait yang dipertanyakan oleh si penanya, dari artikel yang sudah viral dipublikasi di media maya, di buku-buku dan sudah diseminarkan, lalu orang yang membaca, mendengar, melihat seminar, membaca artikel buku tersebut mempertanyakan di konten, lalu dipersekusi atau diancam atau ditekan dari segi hukum, itu si penanya di konten apakah ada hukum yang bisa dijerat? Dan yang kedua, apakah orang yang mempersekusi seperti itu juga ada hukumnya? Yang ketiga, yang terakhir, Raden Mas Rahmadi, apakah orang yang mengklaim sebagai trah dari keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang mana keratonnya masih ada, hierarki kerajaannya masih ada, semuanya masih ada real, bisa disaksikan fakta di DIY. Lalu orang yang mengklaim sebagai trah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat cukup hanya sebatas mengaku saja tanpa mengkonfirmasi ke keraton yang mempunyai kredibilitas dan mempunyai kredibel dalam hal pengakuan tersebut, karena sebagai pusat atau sebagai punjer dari trah tersebut,
orang-orang yang di luar sana hanya cukup sebatas mengaku tanpa ada standar pengakuan, entah itu si pengaku itu soal ke keraton mengklarifikasi, memvalidasi data dan membenarkan klaimnya di keraton, atau hanya cukup mengaku saja lalu digembar-gemborkan, diviralkan di masyarakat, lalu masyarakat juga bertanya juga salah. Nah, ini kebetulan ada. Jadi bagaimana ini? Stop. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Siapa? Wijoyo. Ya, Raden Wijoyo ini ya. Jadi saya ringkas, saya rangkum saja jawabannya. Jadi apabila kemudian ini kita membaca sebuah literasi, narasi, kemudian kita ini ingin tahu, kemudian bertanya, itu kemudian kok bertanya itu dipermasalahkan, itu nggak benar, sangat tidak benar. Nah, bagaimana nanti nasib anak-anak SD ini, anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang kemudian ini diberitahu soal, diberitahu ilmu oleh gurunya. Apakah itu nanti juga disalahkan sama gurunya? Kan juga tidak bisa. Ya, jadi saya kira bukan masalah itu. Saya kira bukan masalah. Kemudian di mata hukum juga namanya bertanya kok. Tidak ada ranah hukum kemudian ini harus jadi tersangka gitu. Ya, ya, enggak, bukan kerusuhan bertanya. Kemudian memang gini, harus dicermati ketika pertanyaan yang disampaikan, apakah nada-nada, gestur apakah termasuk provokatif atau tidak. Nah, itu juga dicermati gitu. Jadi ada hal-hal juga yang kemudian di situ bertanya itu juga mempunyai tata krama, mempunyai adab, mempunyai cara-carane itu gestur sopan santun ya. Itu bertanya biasa. Kemudian apakah yang mempersekusi itu, nah yang berbahaya itu mempersekusi kemudian sampai dengan mentersangkakan tanpa ada dasar, itu sampai diupload di Facebook atau di YouTube, nah itu malah yang jadi masalah. Atau disebarkan itu bisa jadi masalah. Iya, karena pencemaran nama baik jatuhnya. Jadi hati-hati kalau yang seperti itu. Ya. Saya kira kalau untuk bertanya nggak ada masalah ya. Karena toh juga yang dipertanyakan ini masih lingkup yang biasa ya. Artinya lingkup-lingkup lokal, lingkup-lingkup lokal gitu. Yang namanya ilmu kemudian bertanya itu ya tidak ada masalah seperti itu. Cuma nanti saran saya gitu kita buat narasi-narasi yang mendidik ya, karena kita itu kan ini ada ini ya jejak digital. Nah, itu kita perlu itu membuat kehidupan ini yang mendidik lah. Jangan sampai kita ini justru kurang pas dalam menyampaikan satu hal, baik bertanya, menyampaikan, menjawab itu yang pas secara tata caranya atau adabnya seperti itu. Kemudian ojo gampang tersulut, apapun saat ini itu mudah tersulut, itu bikin capek gitu. Capek. Jadi begitu, deh. Satu lagi, ya, Mas, tentang aturan standar klaim sebagai. Oh ya, jadi memang ada banyak yang mengaku ya, yang di luar sana tanpa mempunyai kekancingan. Oh, aku
dari Panembahan Senopati misalnya, aku terah dari Sultan HP sekian gitu. Nah, selama pengakuan itu hanya sebatas untuk lokal, untuk wilayahnya itu ya monggo tidak berdampak apa-apa. Tetapi kalau itu mengaku di grup Trah Hamengkubuwono misalnya, ya maka dia wajib membuktikan kekancingan. Kalau dimasuk misalnya kami kan ada Trah Hamengkubuwono itu. Nah kemudian saya juga terah lu itu. Oh iya, ya monggo segera saja dibuatkan kekancingan kalau belum punya. Tapi kalau misalnya sudah punya ya alhamdulillah gitu. Karena memang banyak saat ini tuh yang mengaku-ngaku ya, mengaku sebagai terah gitu, nggak tahu buat apa gitu ya. Tapi kalau bertemu dengan kami di Trah Hamengkubuwono yang punya grup sendiri itu ya kami sarankan kalau mengaku sebagai terah ya monggo buat kekancingan. Kalau belum, kalau tidak punya kemudian itu tidak ada jalurnya ya abaikan saja. Begitu? Ada lagi? Ya. Ya, matur nuwun. Ya itu tadi sangat gamblang sekali penjelasan dari Raden Mas Rahmadi ya. Bertanya yang itu sudah mencuat di media sosial itu tidak apa-apa, tapi perlu digarisbawahi yaitu dengan diksi-diksi yang sekiranya tidak menyinggung yang lain. Terima kasih nasihatnya Raden Mas Rahmadi. Apabila dan untuk semuanya ya, apabila diksi-diksi saya ketika bertanya itu ada diksi-diksi atau narasi yang mungkin tidak membuat tidak enak dan lain sebagainya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan soal standarisasi tadi ya, Standarisasi pengakuan. Standarisasi pengakuan Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat. Nah, sebagai standarisasi keturunan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu memang harus ada kekancingannya begitu ya. Apabila tidak ada berarti abaikan saja. Begitu, terima kasih untuk semuanya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.